Saya sudah mengkonservasi. Konservasimu apa? Saya sudah menanam. Setelah itu diapain? Ya dia diam aja. Ya nanti kan Tuhan sendiri ngenai PR sama Tuhan kan gitu. Sering saya bilang gitu. Kamu ngasih PR sama Tuhan. Bagi saya ya harus ada paling tidak perawatannya. Berarti continue ya. Continue. Kalau memang ada yang mati kita sulam. Kalau ini sudah berhasil dalam satu tempat, bisa pindah ke tempat lain. Alam itu tanpa kita jaga, dia akan menjaga dirinya sendiri. Makanya terjadi bencana itu kan dia menjaga dirinya sendiri. Ketika ada satu tatanan dari alam, regulasi dari alam, itu terlanggar oleh manusia, dia akan menata dirinya sendiri untuk seimbang. Kasihan alam, difitnah terus. Selamat datang di podcast Jejak Penolong bersama saya Bang Zulek. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh konservasi alam dari Boja Peduli, yaitu dengan Pak Tri Wijayanto. Selamat bergabung di podcast Jejak Penolong. Panggilannya Pak Wi ya? Pak Wi boleh. Pak Wi boleh. Pak Tri Wi. Pak Tri Wi boleh. Pak Wi. Jadi, banyak teman-teman yang kadang manggilnya Pak Wi. Gitu. Oke Pak Wi, ini kan sudah mau memasuki musim penghujan ya? Ya, musim tanam. Musim hujan, musim tanam. Tetapi juga musim dalam tanda petik bencana. Iya kan? Nah, kalau saya melihat ini berarti kan ada peran penting dari namanya konservasi alam. Ya. Nah, ini kan Pak Wi ini salah satu penggiat konservasi alam. Menurut Pak Wi itu pentingnya apa sih untuk konservasi alam? Jadi gini Mas, kalau bicara tentang bencana, kadang yang sering kita lupakan itu tentang kondisi alam, kondisi lingkungan ya. Kadang di situ pemicunya. Di paling tidak kalau kita melakukan satu gerakan, entah itu konservasi, entah itu bersih-bersih sungai, paling tidak kita bisa kalau istilah di teman-teman bencanaan itu namanya mitigasi bencana. Jadi kita paling tidak bisa mengurangi lah dampak yang mungkin akan terjadi. Karena untuk mencegah bencana itu mungkin terlalu naif gitu. Akan sulit sekali. Akan sangat sulit ya untuk mencegah bencana. Karena bencana itu pasti terjadi. Iya. Jadi paling tidak kita mengurangi, dan ini sangat penting karena sekarang itu hampir sebagian besar dataran tinggi itu sudah beralih fungsi dari hutan menjadi kebun kopi, yang walaupun sama-sama tanaman keras, tapi untuk perakaran. Karena kita bicara konservasi tidak hanya bicara tentang mitigasi, tetapi kita juga bicara tentang bagaimana kita menyimpan sumber air bersih di dataran-dataran tinggi, supaya di dataran rendah ini tetap dapat supply. Karena sekarang kan kemarin saja banyak daerah yang sudah mulai kekeringan. Iya, jadi banyak sekali air bersih. Ini sebenarnya bukan karena menurunnya debit, tetapi karena tangkapan air ketika musim hujan itu sudah mungkin hampir sudah sangat berkurang. Berkurang, mungkin hanya sekitar berapa persen saja. Jadi ketika hujan dia langsung, selain memicu bencana, yaitu tadi salah satunya ketersediaan air bersih kita menjadi terbatas. Ini pentingnya konservasi. Jadi dalam konservasi itu intinya adalah banyak manfaat lah yang kita dapat di sana. Konservasi alam ya. Berarti ini ada kaitannya dengan memelihara alam. Ya. Begitu ya. Di konservasi itu kan paling tidak kita memelihara agar apa yang sebenarnya alam ini pengen menyeimbangkan, yang ini akan berdampak, maka kita paling tidak kita mengurangi. Jadi mengurangi dampaknya itu ya salah satunya dengan penanaman.
Penanaman ini pun tidak serta-merta kita menanam hanya asal menanam. Tapi paling tidak ada manajemen di sana. Jadi harus mulai dari pra. Ini fungsinya untuk apa? Ini manfaatnya untuk apa? Ini harus ada. Berarti nggak asal-asalan kita menanam aja ya? Nggak bisa ya? Kalau hanya asal menanam ini, ya kalau dalam bahasa medis, simptomatik. Jadi seolah-olah kita itu nambani, tetapi sebenarnya mengobati, seolah-olah mengobati. Iya, seolah-olah mengobati, tetapi sebenarnya kita menanamkan bom waktu. Misalnya, kadang kita menanam sembarang. Term besi kita tanam di atas, di perbukitan. Justru dia menghisap air. Yang airnya justru habis. Seolah-olah kita sudah menanam nih, kan gitu. Sudah melakukan penanaman dengan jenis term besi, tapi tempatnya salah. Jadi kegiatannya benar, tapi dampak ke depannya yang tidak baik. Makanya ini harus ada paling tidak manajemen yang baik dari mulai perencanaannya sampai pemilihan jenisnya. Berarti ada kriteria tersendiri ya untuk jenis tanaman gitu ya? Kriteria sih nggak begitu, tapi paling tidak kita mengetahui deh. Paling tidak kita tahu tujuannya apa nih, fungsinya apa. Kalau fungsinya untuk tangkapan air, ya kita cari tanaman yang memang akarnya mampu menyimpan air yang nantinya akan dilepas. Misalnya kayak ficus. Apa? Ficus itu jenis-jenis beringin. Jadi kayak beringin itu kan dia menyerap air, tapi dalam titik tertentu dia kadang melepaskan air. Ada ya kayak gitu ya? Ada, makanya kayak kalau kita sering jalan-jalan ke sungai itu ada mata air di situ, yang di atasnya itu ada jenis-jenis ficus. Mungkin di situ ada beringin, ada gayam, ada beberapa jenis yang memang karakternya dia akan melepas, makanya ada mata air di situ. Jadi kayak filter. Berarti tadi kan Pak Wi bilangnya kalau term besi itu dia menyerap. Ya, menyerap. Tapi dia nggak mengeluarkan. Tidak. Jadi dia menyimpan untuk dirinya sendiri. Egois ya? Ya, pinus juga sama. Pohon pinus juga sama? Iya, pinus itu sama. Jadi dia menyerap air. Padahal di gunung tuh banyak pohon pinus ya? Banyak pinus, makanya kan semakin sedikit. Nah, kita melakukan satu gerakan konservasi itu salah satunya untuk enrichment, pengkayaan. Pengkayaan yang ada di gunung. Misalnya kayak teman-teman 1001 pendaki tanam pohon. Ini mereka menanam di Gunung Ungaran, juga di Gunung Merbabu. Itu dengan jenis-jenis lain, selain pinus. Syukur bisa dapat endemi. Jenis-jenis asli. Endemi itu tanaman asli ya? Tanaman asli sana. Karena kalau kita bicara endemi itu sebenarnya kita juga bingung sih. Bisa ditentukan endemi itu gimana? Apakah dari usianya karena ada di sana? Atau memang adanya di sana toh? Karena kalau untuk tanaman kan mungkin kayak jenis lerak ya. Lerak itu ada banyak di Gunung Ungaran, terutama di sisi sebelah Limbangan ke atas ini banyak tanaman leraknya. Tapi untuk di sisi lain tidak ada. Nah, apakah ini bisa disebut endemi? Tapi menurut saya lepas dari itu, yang penting tanaman yang ada di sana, yang ada di lokasi itu bisa kita kembangkan. Kalaupun tidak ada, ya kita paling tidak sedikit melanggar aturan dikit deh. Kita menanam tanaman lain hanya untuk pengkayaan saja. Siapa tahu bisa tumbuh. Nah, ini kan beda. Misalnya buah-buahan, kita nanam buah-buahan di Gunung Ungaran, tujuannya untuk memberi makan satwa supaya satwa tidak masuk ke masyarakat. Nggak mungkin dong kita mau nyari tanaman di hutan karena terbatas pasti. Makanya kita kadang bawa tanaman yang ada di bawah, misalnya jambu, mangga yang itu bisa tumbuh. Tapi mangga itu bisa, tapi saya belum melihat ada yang berbuah. Yang sudah kita tanam itu belum, yang berbuah baru nangka. Kalau nangka bisa berbuah, yang lainnya belum. Berapa tahun? Kalau teman-teman 1001 pendaki tanam pohon itu berarti ini sudah 10 tahun. Dan tidak berbuah? Yang berbuah baru nangka. Yang lainnya nggak berbuah. Saya kurang tahu. Kok bisa ya? Mungkin karena ketinggian. Jadi ketinggiannya di atas 1000 ya. Kita nanam itu mungkin sekitar 1100, nggak nyampe nih, 1050. Berarti bukan tanaman ketinggian ya itu? Ya, itu. Jadi kadang ini. Tapi paling tidak kita sudah mencoba nih. Kita mencoba dan ternyata dampaknya tidak terlalu signifikan untuk fungsinya. Misalnya fungsinya tadi kita mau memang isunya adalah
tangkapan air tadi. Makanya kita tanam di zona perhutani, itu milik perhutani. Yang dengan perhutani boleh monggo ditanam, ya kita kayakan dengan tanaman-tanaman jenis lain. Itu ada ya, berarti memang ada tanaman-tanaman yang bisa digunakan untuk menangkap air dan melepas kembali. Ya kayak di kota misalnya tanam terumbu besi nggak ada masalah. Nggak ada masalah karena terumbu besi memang menyimpan O2. Kalau yang menangkap tanah itu, dia mencengkeram tanah itu apa? Salah satu fungsi tadi misalnya kayak bambu. Bambu ini kan akarnya serabut. Serabut, ya. Terus ada juga ini kolang-kaling. Kolang-kaling? Ya, kolang-kaling itu kayak palem ya? Ya, jenis palem-palem itu kan akar serabut. Iya, akarnya nah, serabut. Ini mengikat tanah. Oh, itu bagus berarti Bagus, selama tanahnya tidak bergerak. Ya, kalau tanahnya bergerak ya selesai kan ya. Otomatis dia bergerak juga. Iya, selesai tuh. Likuifasi namanya. Jadi kadang seperti itu. Kalau kita konservasi itu arahnya bukan hanya sekedar kita menanam, tidak, tapi paling tidak kita tahu nih ngapain sih kita menanam di sana, untuk apa? Oh, kita menanam untuk menahan longsor. Oh, berarti kita harus pakai tanaman-tanaman jenis yang akarnya serabut dan akarnya kuat. Itu misalnya ya seperti tadi kayak tadi bambu ya. Bambu bisa, terus jenis-jenis palma bisa. Ya paling tidak kita mencobakan dulu deh. Kita coba ternyata ini bisa ini. Tapi kalau bambu saya pikir banyak sih yang bisa dipakai untuk. Saya lihat banyak itu di lereng-lereng bambu tumbuh subur itu. Ya, terus kadang nilai manfaat ini, kira-kira kita menanam nih ada manfaat nggak nih? Manfaat untuk apa? Apakah untuk masyarakat? Apakah untuk satwanya? Kan itu kadang kita ya anggar nandur wae ternyata nggak ada buahnya. Kayak itu tadi tuh. Manfaatnya nggak dapat nih berarti kan. Tapi fungsinya dapat. Fungsinya untuk menahan air hujan supaya tidak menghantam permukaan tanah secara langsung. Terus dia juga bisa menahan pergerakan air. Itu fungsinya dapat. Manfaatnya yang belum dapat. Ini yang harus. Jadi gitu, yang namanya konservasi itu paling tidak yaitu tadi dari kita perencanaan dulu, terus baru pelaksanaan, terus ada evaluasi. Jadi tidak hanya sekedar menanam terus tinggal. Karena kalau menanam tinggal itu yaitu tadi sering saya diskusi dengan teman-teman Mapala, teman-teman pecinta alam. Saya sudah mengkonservasi. Konservasimu apa? Saya sudah menanami. Setelah itu diapain? Ya dia diam aja. Ya nanti kan tumbuh sendiri. Lu ngenai PR sama Tuhan kan gitu. Sering saya bilang gitu. Kamu ngasih PR sama Tuhan. Hebat kamu. Saya aja nggak berani. Kalian berani ya. Jadi menanam terus ditinggal. Itu kan. Jadi anggapannya ketika mereka itu melakukan konservasi, mereka menanam terus ditinggal. Iya, ditinggal itu sudah konservasi. Sudah dianggap konservasi. Bagi saya tidak. Bagi saya ya harus ada paling tidak perawatannya. Jadi berarti ada kontinu ya. Kontinunya. Kalau memang ada yang mati kita sulam. Kalau ini sudah berhasil dalam satu tempat, bisa pindah ke tempat lain. Ini masih terkait. Nah ini namanya konservasi. Kalau cuma menanam tok gitu belum konservasi. Itu ngasih PR ke Tuhan. Ngasih PR Tuhan itu tadi. Kan hebat itu ya. Iya hebat. Tuhan sampai bingung. Saya harus mengguru sama mereka itu. Aduh Tuhan bingung nanti nih. Lah ya PR saya udah banyak dikasih PR lagi kan gitu. Tapi ya semoga Tuhan tidak pernah lelah. Seperti halnya teman-teman penggiat ini kan, mereka juga tidak pernah lelah untuk selalu melakukan, yuk kita lakukan apa, yang penting ada manfaat. Jadi ketika satu kegiatan itu memang ada manfaat, lakukan. Berarti kan konservasi alam itu ada kaitannya dengan ini yang sudah beredar di masyarakat ya. Bahwa kalau kita menjaga alam, alam akan menjaga kita. Nah, ini seperti itu kan? Ini sebenarnya kalau menurut saya statement terbalik. Karena alam statement terbalik. Iya. Kok bisa?
alam itu tanpa kita jaga, dia akan menjaga dirinya sendiri. Makanya terjadi bencana itu kan dia menjaga dirinya sendiri. Itu korelasinya gimana? Korelasinya gini, jadi ketika ada satu tatanan dari alam, regulasi dari alam, itu terlanggar oleh manusia, dia akan menata dirinya sendiri untuk seimbang. Misalnya longsor tadi ya. Bencana longsor itu terjadi karena apa? Karena kita nebang seenaknya. Terus kita tidak irigasi juga, kita sembarang bikin irigasi. Bahkan kita menanam itu tidak, kalau dulu mbah-mbah kita itu pakai sistemnya terasering, ini juga teraseringnya hilang. Maka dia akan mencari keseimbangan. Dia akan meratakan sendiri. Nah, ketika dampaknya itu kena di manusia, terus dianggap alam yang salah. Kasihan alam, difitnah terus. Padahal itu perilaku kita ya. Iya. Perilaku kita yang menyalahi mereka. Berarti alam itu punya aturan sendiri. Nah, punya aturan. Jadi paling tidak ya pakai istilah itu boleh, tetapi sebenarnya bukan menjaga alam, tapi lebih cenderung pada merawat lah, supaya tidak terjadi kesalahan dalam aturan itu. Dalam tatanan itu. Alam itu punya aturan sendiri. Iya, punya tatanan. Ketika kita merubah aturan itu, ya ini dampaknya. Dia akan mencari keseimbangan. Loh kan, tapi untuk konservasi sendiri kan memperbaiki aturan yang dilanggar oleh manusia kan, ya seperti kan, itu tidak merawat. Jadi ya kita bareng-bareng deh. Gitu. Ketika ada ini kondisinya seperti ini, sebelum ini terjadi, yuk kita lakukan itu. Supaya kita lebih pada bukan hanya sekedar merawat, tetapi kita lebih bersahabat lah, lebih menyatu dengan alam. Bahwa alam ini, oh kamu butuh ini, berarti kami harus melakukan ini. Itu sebenarnya sih. Karena sebenarnya gini Mas, ada cerita. Jadi saya terlibat di kegiatan lingkungan itu sebenarnya sejak kecil. Saya terlahir itu dari pramuka. Woi, pramuka. Saya dulu pramuka. Wah, sama berarti. Suatu ketika itu ada kegiatan pramuka itu menanam. Saya semangat banget. Wah, menanam. Nggak tahu tujuannya apa. Dan waktu itu cuma dibayar nasi bungkus, Mas. Apa? Nasi bungkus. Dibayar nasi bungkus toh? Kita nggak dibayar karena kita gerakan pramuka nih, menanam nih. Iyalah. Pramuka itu ikhlas bakti bina bangsa. Iya betul. Jadi dari sana saya tergugah kok kayaknya lucu ya, kita cuma menanam gini dok, terus seolah-olah kita sudah bermanfaat. Jadi, sederhana sekali untuk bermanfaat. Tapi apa cuma seperti ini? Terus apakah hanya di satu gerakan ini saja? Ternyata ada banyak. Semakin saya pelajari, oh ya. Terus waktu itu juga pernah ada, kebetulan saya dulu kerja di salah satu perusahaan di Jepang. Itu ada satu program rehabilitasi areal bekas kebakaran, itu di Wilayah Kambas dulu. Itu cuma 350 hektar tadi saya cerita. Cuma ya, 350 hektar cuma ya? Kecil ya? Karena hutan di Indonesia itu berapa juta hektar? Kan gitu ya, dibanding cuma 350. Saya belum dandani. Dan itu saya belum merasa puas. Walaupun sebenarnya, saya nggak tahu sekarang, mungkin teman-teman di Wilayah Kambas masih ingat kalau ketemu hutannya udah jadi. Tahun berapa itu? Tahun 2099 gitu. 99 ya? Tahun 2000. Terus waktu itu juga setelah saya pindah ke Semarang, ada satu program juga dari pemerintah Jepang, itu bilateral juga, perjanjian kerjasama. Kebetulan saya juga melaksanakan itu di daerah Gunung Kidul. Jadi waktu itu saya merasa gatel, lihat Gunung Kidul ini PR saya. Daerah lain bisa saya kerjakan, kok ini nggak bisa. Emang kondisinya apa Gunung Kidul itu? Batu bertanah. Batu bertanah? Kalau biasanya tanah berbatu. Tanah berbatu. Nah, malah ada tanah berbisik, batu berbisik ada. Batu berbisik juga ada. Ini volumenya cuma sekitar 5 cm. Jadi tanahnya cuma 5 cm. Cuma 5 cm. Jadi waktu itu gimana caranya menanam ini? Nah, kita manipulasi itu. Nah, ini salah satu fungsi konservasi tadi seperti itu. Jadi kita mensiasati. Ini nggak bisa tumbuh nih. Kalau cuma 5 cm sekarang bayangin. Saya mau nanam pohon mangga, tanahnya cuma 5 cm terus gimana? Makanya ini harus kita gali. Kita pecahkan dulu, baru kita kasih pot. Baru kita pot. Jadi pot itu bentuknya seperti ini. Terus di tengah itu baru ada lubang, terus kita masukkan polybag. Jadi paling tidak selama hampir 6 bulan ke depan, itu
kita pantau, mereka tetap ada asupan pupuknya bagi dia. Dan akhirnya akar ini bisa menyebar. Dan sekarang jadi cagar alam. Di mana itu? Di Palian, Gunung Kidul. Palian Gunung Kidul. Iya. Itu dulu sana kan memang tanahnya tanah padas kan, karang ya? Karang ya? Iya. Dan itu tantangan. Iya. Waktu itu. Saya lewat Gunung Kidul itu memang lihat kok. Ya, itu ada itu salah satu lokasi itu. Di Palian namanya. Palian itu. Itu dulu juga kita surveinya sampai ke sana. Dan itu waktu survei itu dulu juga saya hanya kepikiran itu, Mas. Yang saya pikirkan itu daerah lain bisa saya tanemin. Ini kenapa daerah saya sendiri yang asli Jogja ini masa nggak bisa sih nanemin ini? Ngomong ada yang ngeragati kan itu. Sudah yuk. Nasi bayari. Ini aja kita buat. Dan akhirnya sekarang jadi. Dan itu salah satu dari sekian banyak kegiatan yang sudah kita lakukan sih sebenarnya. Kalau kita bicara konservasi itu kadang saya merasa kayak ngajari burung terbang. Kok bisa? Jadi ya toh kita tuh sudah melakukan apa yang sudah kita lakukan. Yang mereka itu sebenarnya sudah tahu sendiri tanpa kita harus melakukan itu. Cuma masalahnya kan ya itu tadi campur tangan manusia yang lebih banyak. Akhirnya yang harusnya ini tadi bisa terbang bebas menjadi tidak bebas. Jadi saya hanya memberi ya sudah, kalau kita bisa lakukan ini kita lakukan aja. Walaupun nanti hasilnya entah nanti ada seperti teman-teman menanam bakau terus tahu-tahu ada reklamasi dan segala macam ya sebenarnya jadi sudah kita lakukan. Sebenarnya menjadi sebuah buah si malakama nggak sih? Ketika manusia itu kan pasti membutuhkan sandang, pangan, papan. Ya. Nah, kalau kita bicara buah si malakama memang dan itu dikotomi. Kita membuat hutan sementara perkembangan manusia ini terus berkembang dan mereka butuh lahan. Nah, paling tidak kalau misalnya ada, yaitu tadi kita paham dengan kita menyatu dengan alam bahwa oh ini harusnya seperti ini. Ya berarti kita bisa hidup berdampingan dengan alam yang kita juga tidak mengganggu regulasinya tadi. Kita juga bisa hidup bersama dia. Sebenarnya bisa. Dengan banyak metode yang bisa dipakai. Misalnya kayak di sela tanaman tahunan itu kayak jagung, sayuran dan segala macam itu bisa ditanami kok, tanaman keras. Nah ini kadang yang tidak dipakai oleh manusia. Kenapa? Karena kita tanduri. Kalau saya tanemin pohon keras, nanti ini menjadi lahannya sempit. Lahannya hasilnya menjadi lebih sedikit. Karena masalah keserakahan saja sih itu sebenarnya. Itu. Saya butuh hasil lebih banyak. Iya. Tapi abaikan nggak dapat sinar matahari kan karena sering, teduh ya. Teman-teman Boja Peduli itu dulu pernah menanam. Jadi Boja menanam itu sepanjang jalan itu kita tanam yang dekat-dekat dengan yang sekiranya dilalui orang itu supaya tidak begini. Karena teduh kan. Tapi ternyata ada beberapa petani yang tidak suka. Karena nanti kalau pohonnya besar dipakai buat sarang burung. Ya akhirnya burungnya nanti akan berkembang biak di situ. Padinya akan dirusui. Akhirnya ditebangi. Dan banyak itu seperti itu. Ya sebenarnya kita pengen marah tapi ya sudah. Tapi yang paling tidak dari 1000 yang kita tanam masih ada sisa-sisa. Itu. Kayak kemarin teman-teman di Gunung Ungaran melakukan kegiatan mawar bulan konservasi waktu itu. Dan kegiatannya itu keren sebenarnya. Mensiasati ketika saya tidak mampu menanam. Apa itu? Jadi kita melempar biji. Jadi biji-biji buah itu kita balut pakai tanah liat, terus kita lempar. Dari 1000 itu, kalau bisa tumbuh 10 saja sudah. Saya malah baru tahu. Itu dulu pernah. Jadi bijinya taruh dikumpul pakai tanah itu ya. Terus dilempar ke lahan sembarang. Dan nanti ketika hujan harapannya dia akan bertunas. Itu khusus untuk di area yang kita nggak bisa susah lah. Mungkin di lereng-lereng gitu ya. Lereng. Masuk kita mau nanam pakai tali gitu kan nggak mungkin. Ya walaupun mungkin sih sebenarnya tapi wah ini akan lebih rumit.
Iya, Karena dan lebih lama ya waktunya. Dulu Boja Peduli pernah melakukan Ada yang di lereng-lereng yang sekiranya nggak bisa kita tanami, itu kita pakai biji, kita pakai tapel. Jadi nempel di sana. cerdik juga ya. Pakai ketapel gitu ya? Iya, pakai tapel. Dari sekian ribu biji itu sekarang masih ada beberapa. Ada yang tumbuh? Ada beberapa yang masih tersisa. Nah, ini salah satu strategi. Kalau kita punya uang ya kita bisa sih menggunakan itu, seperti yang di Balian itu kita bikin pot. Itu kita memanipulasi lahannya. Tapi karena ya kalau teman-teman relawan kan kadang keterbatasan, Mas. Pastilah. Makanya bisanya ya sudahlah kita pakai apa namanya ketapel itu. Pakai kreasi sendiri. Kreasi sendiri. Tapel. Wah, kecil sih sebenarnya. Kegiatannya kecil, sepele gitu. Ya sepele itu. Iya, tapi kalau ya paling tidak masih ada 10 atau 15 yang tumbuh itu, kita ndeloknya itu udah seneng. Apa yang sudah kita lakukan itu mungkin Tuhan mengamini. Ya sudah, kita lakukan itu. Itu yang relawan sering saya dengar dari relawan ya seperti itu. Hal yang sepele tetapi ketika mendapatkan senyum kita sudah senang. Iya, sudah senang. Itu kalau menanam juga sama kan, ketika iya. Kita melakukan konservasi seperti itu terus bisa tumbuh, itu seneng. Iya, apalagi di tempat yang sulit. Di tempat yang sulit. Kalau di tempat yang mudah, mungkin ya itu kita paling tidak berupaya ada perawatan dan ini ketika tumbuh semua itu, wah itu menjadi satu kegembiraan gitu. Jadi paling tidak itu saya meninggalkan jejak. Jadi ada jejak yang pernah, oh iya saya pernah nanam di situ nih, itu masih ada. Itu pohonnya. Itu ya, masih ada tumbuh itu pohon jenis ini. Makanya kadang teman-teman kalau melakukan satu kegiatan penanaman itu sering saya rewel, sering saya tanya, kamu nanam apa sih? Ini nanam bibit pohon Om. Ini pohon apa? Nggak tahu Om, tadi cuma dari panitia dikasih. Lah ini kan, terus kamu ngapain nanam gitu? Cita-citanya nggak jelas gitu. Nah, nanam tak. Saya punya cita-cita itu yang paling sederhana, selain cita-cita besar ya, yang bisa mengkonservasi itu cita-cita besar. Cita-cita yang kecil saja. Paling tidak saya pernah meninggalkan jejak. Bahwa ketika saya main lagi sekian tahun kemudian ini pohonnya sudah segini. Nah, ini menjadi satu apa ya? Kegembiraan, kebahagiaan sendiri. Kebahagiaan tersendiri. Sederhana loh. Ya iyalah. Hal yang sepele dari kecil dia bisa menjadi besar seperti kayak anak ya. Jadi paling tidak ini yang saya lakukan dulu itu ini, walaupun mungkin kok burung nggak pada nempel di sini ya. Ini menjadi bahan apa? Evaluasi kita. Kenapa burung? Oh lah iya karena buahnya nggak suka. Nah suatu ketika kita nanam yang disukai burung. Buah apa nih? Burung suka bawa biji ini ya kita tanemin itu. Nah ini konservasi itu kayak gitu. Fungsinya apa? Terus ada manfaat nggak? Jadi biar tidak sia-sia. Sintomatik itu tadi. Jadi paling tidak kalau kita mau nambani bumi, kalau kita istilahnya merawat itu tadi, paling tidak ya benar-benar sistemik. Jadi memang ada step-step yang harus kita lakukan, maka akan sembuh. Harapannya seperti itu ketika kita melakukan sembuh sudah ada aturan lain. Apa itu? Dari pemerintah mungkin ada pembangunan apa itu? Nggak jadi deh. Sama kayak waktu itu kita lakukan kegiatan di daerah Gunung Pati ini, di daerah Sekaran itu kita menanam tanemin banyak. Terus setelah perkembangan sekarang banyak yang dibongkari, bangunan. Anjuran itu waktu itu hilang. Akhirnya ini perasaannya gimana gitu? Punya momen gitu. Ya mau nggak mau akhirnya ya sudah deh. Karena mungkin di situ kurang. Berarti banyak Pak Wi pengalaman seperti itu yang sudah menanam banyak. Bongkar. Ada yang ini tanaman saya yang menanam terus diakuisisi orang lain, ini tanaman saya. Itu juga banyak. Tapi ya kalau bagi saya sih hal seperti itu menjadi hal yang biasa. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Boleh saja. Jadi dulu pernah saya bikin arboretum itu
semacam laboratorium untuk tanaman flora gitu. Itu juga setelah jadi, ini dulu yang nanam saya. Saya dengar, ya nggak apa-apa, ya boleh saja seperti itu. Toh nggak ada yang tahu, yang tahu cuma yang di atas. Saya ngurep Mas. Yang penting kan kita sudah lakukan itu, dan kalau memang ada yang mengakuisisi berarti itu kan baik. Nah kalau memang itu baik, ya sudah. Berarti saya sudah membahagiakan orang lain. Membahagiakan orang lain. Karena intinya kan gitu. Iya. Jadi sampai saat ini saya tertarik bukan tertarik ya, saya bergelut di dunia kerelawanan itu karena saya merasa hidup saya ini setelah 50 tahun usia saya itu kayak orang manfaat itu. Hidup saya itu orang manfaat ya. 50 tahun nggak ada manfaat. 50 tahun orang manfaat ya, paling tidak ya sedikit-sedikit seperti itulah. Walaupun saya kadang merasa belum puas dengan apa yang sudah saya lakukan, itu belum puas. Karena masih ada di tempat lain, masih ada tempat lain, masih ada yang harus kita lakukan. Apapun itu, yang penting baik untuk alam, untuk semesta. Kita tidak mengganggu dia, maka dia juga tidak akan pernah merubah dan akan menjadi berkah malah. Biasanya seperti itu. Ini kalau bicara masalah konservasi itu sangat luas dan banyak. Konservasi itu ya tidak hanya sekedar menanam itu tadi, bahkan sampai pada hasil dari tanaman itu manfaatnya sampai pada apa. Syukur sampai ada satwa yang ke situ, terus ada populasi satwa yang berkembang di situ. Wah, itu lebih menyenangkan lagi, Mas. Dan itu baru konservasi beneran. Kalau cuma sekedar nanam terus tinggal gitu ya, kita nggak tahu lagi. Bahkan kemarin saya nanam apa ya, ketap-ketip itu semakin orang mutuk, nggak mutu gitu. Kegiatannya wagu gitu. Jadi cuma sekedar euforia ya? Ya sekedar euforia aja. Sekarang bahasanya gini deh, kita hanya untuk petani aja. Petani menanam itu ada harapan. Berarti kan ada tujuan, ada capaiannya. Dan apa yang mau dilakukan untuk mencapai hasilnya itu kan ada upaya. Dan masa kita cuma nandur terus nggak ada upaya apa-apa, bahkan capaiannya kita nggak ngerti. Bahkan tanaman yang kita tanam itu loh Mas, orang ngerti. Ini kan lucu kan gitu. Iya. Saya tadi nanam ini, paling tidak kan bisa tanya, Mas, ini bibit yang saya bawa apa ya? Jenisnya apa? Jenisnya gitu. apa ya? Fungsinya apa? Kalau memang kita nggak ngerti, ya kita bisa, ada kok sekarang aplikasi yang bisa kita pakai. Iya. Paling tidak kita tahu, oh ya ini. Terus syukur-syukur ada HP yang GPS itu. Jadi suatu ketika kita main lagi di situ, oh ini masih ada. Ini menandai tempatnya. Kan gitu. Ini baru konservasi. Terus kalau mati minta lagi, Mas, pohon saya mati, saya boleh nggak minta lagi saya tanam di situ? Wah, ini lebih keren lagi. Iya. Harapannya seperti itu untuk gerakan-gerakan ke depannya. Tapi ya kembali kepada sisi manusia. Iya, karena manusia itu kan kadang memang terjebak pada euforia ketika dan apa ya namanya, eksistensi diri ya. Ketika dia bergabung dengan kegiatan itu, dia cuma mau menunjukkan eksistensi, tetapi terus, itu cuma di covernya aja kan istilahnya, nggak sampai dalam. Ngeri lagi itu ada lagi, hanya stok konten gitu. Nah itu. Stok konten. Bisa tinggal. Walaupun saya kadang juga konten itu gitu, tapi paling tidak ada kelanjutannya. Suatu ketika saya akan datang lagi ke situ, mungkin saya fotoin atau saya baru merawat. Ada gitu. Jadi paling tidak saya tahulah perkembangannya. Aduh, ternyata kita kalau berbicara masalah konservasi itu sangat luas sekali. Dan kalau ini diteruskan sebenarnya terlalu banyak ini yang bisa diceritakan sama Pak Wi. Cuma ya itu, kita terbatas waktu. Tapi mungkin ada terakhir dari Pak Wi yang mungkin ingin Pak Wi sampaikan ke para pelaku konservasi alam. Ya itu, paling tidak ketika kita memang pengen melakukan sesuatu yang baik, lakukan saja. Tapi paling tidak untuk melakukan sesuatu yang baik ini ada tahapan yang harus kita lalui. Dan tahapan-tahapan inilah yang kita jangan abaikan. Karena itu menentukan
keberhasilan dari apa yang kita lakukan. Ya, Jadi kalau teman-teman. nggak ada capaiannya, ya sepertinya kita sia-sia melakukan itu. Gitu ya teman-teman. Jadi konservasi alam itu bukan cuma menanam saja, tetapi ada tahapan-tahapannya, ada manajemennya, mulai dari pemilihan bibit, fungsi dari bibit itu Ya, apa, kemudian pola tanam, pola tanamnya seperti apa, kemudian membawa manfaat apa tidak untuk masyarakat. Pak Wi, mungkin semua ya kalau mau informasi ini diceritakan udah banyak. banyak sekali karena keterbatasan waktu ini. Iya, tapi karena keterbatasan waktu. Semoga di lain kesempatan kita bisa lebih detail lagi untuk mengenal lebih jauh apa sih konservasi alam yang sesungguhnya. Ya, Oke teman-teman, demikian podcast dari Jejak Penolong yang membahas masalah konservasi alam, di mana konservasi alam itu bukan sesuatu yang instan, tetapi harus dilakukan secara kontinuitas, berkala dan terus-menerus, sehingga apa yang dilakukan itu tidak sia-sia. Begitu Pak ya? Ji. Terima kasih sudah menonton podcast Jejak Penolong ini, dan apabila teman-teman merasa bahwa podcast ini sangat bermanfaat dan juga demi kemajuan dari para teman-teman relawan semua, silakan untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga bagi teman-teman yang memiliki informasi atau ingin diangkat di dalam podcast Jejak Penolong yang ada kaitannya dengan kegiatan kemanusiaan, silahkan untuk menghubungi dari kami. Nanti kami akan meninggalkan nomor kontak. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Salam Nurani.